Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah yang sangat menakjubkan di saat Allah menunjukkan kepada salah satu nabinya bahwa nyata hidup dan matinya makhluk itu ada di tangan Allah. Allah bisa mematikan yang sudah hidup, Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Alkisah, di masa sebelum Islam terdapat sebuah negeri bernama Zawurdan. Bani Israel tinggal di sana dengan populasi yang sangat besar. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain bahwa jumlah mereka berkisar 4.000 sampai 70.000 orang. Suatu hari, wabah taun melanda negeri tersebut. Penyakit mematikan itu menghantui dan menakuti penduduk negeri. Bagaimana tidak, orang yang terjangkit penyakit itu di pagi hari, sore harinya bisa dipastikan dia mati. Sebaliknya, orang yang terjangkit taun di sore hari, maka bisa dipastikan pagi harinya orang itu mati. Karena sangat menakutkannya wabah tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari negeri mereka guna menghindari wabah mematikan, dengan keyakinan dapat lari pula dari kematian. Puluhan ribu orang Bani Israel itu pun bergegas untuk meninggalkan Zawurdan. Mereka pindah ke suatu tempat di dataran rendah yang diyakini aman dari wabah taun. Sesampainya di sana, mereka bersukacita dengan negeri baru yang baru saja mereka tempati. Dengan sombong, mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup dengan usia yang lebih lama. Namun Allah lah yang maha kuasa dan Allah lah yang maha mematikan. Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat ke dataran rendah negeri baru warga Zawurdan. Salah satu malaikat berada di atas lembah dekat negeri tersebut. Adapun satu malaikat lainnya menuju bagian bawahnya. Serentak kedua malaikat meneriakkan sebuah pekikan, lalu matilah seluruh Bani Israel di negeri tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang selamat, tak ada satupun yang tersisa. Semuanya tergeletak menjadi mayat, bergelimpangan, tak ada yang mengurus. Waktu berlalu, tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut. Mayat-mayat terkubur dengan sendirinya, mereka membusuk dan tersisa hanya tulang belulang saja. Antara tulang satu dengan tulang yang lainnya pun tercerai-berai. Bahkan saya sangat yakin, andai di saat itu ada arkeolog, mereka pun tak akan sanggup untuk menyatukan rangka puluhan ribu mayat Bani Israel yang amat berantakan. Karena jumlahnya sangat banyak. Hingga kemudian dengan takdir Allah, seorang nabi melewati bekas negeri tersebut. Ia bukanlah salah satu dari 25 nabi yang dikenal. Namun, sang nabi merupakan salah satu manusia pilihan Allah. Dan ia adalah Nabi Hizkil alaihissalam. Saat melewati negeri tersebut, Nabi Hizkil tengah memikirkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati kelak pada hari akhir. Lalu akhirnya Nabi Hizkil pun berdoa kepada Allah agar menunjukkan kuasa Allah, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tak lagi tersisa kecuali hanya tulang belulang yang telah membusuk, bahkan hancur menjadi debu. Lalu Allah berfirman, "Wahai Hizkil, apakah engkau ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil menjawab, "Iya, wahai Tuhanku." Lalu saat itu, atas perintah dan kehendak dari Allah, Nabi Hizkil alaihissalam menyeru kepada mereka untuk pertama kalinya. Ia mengatakan, "Wahai tulang belulang dari masing-masing orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu untuk menyatu kembali. Maka menyatulah." Saat itu, tulang belulang yang asalnya tercerai-berai seketika kembali menjadi satu dan saling melekat. Kemudian, Nabi Hizkil alaihissalam kembali menyuruh, "Wahai tulang belulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk dibalut daging." Dengan kuasa Allah, saat itu tulang belulang tersebut kemudian tertutupi dengan daging dan akhirnya utuh menjadi jasad sepenuhnya. Dan untuk ketiga kalinya, Nabi Hizkil alaihissalam kembali menyeru, "Wahai engkau para arwah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk kembali ke tubuhmu. Atas izin Allah, para arwah tersebut pun kembali ke tubuhnya masing-masing. Mereka pun berdiri sempurna sebagai manusia, dan mereka benar-benar telah hidup. Lalu mereka menyeru, memuji kepada Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Kisah menakjubkan ini tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengisahkannya saat menjelaskan ayat Allah di surat Al-Baqarah ayat 243. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadarul maut faqala lahumullah mutu summa ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang keluar dari kampung mereka karena takut mati, dan saat itu jumlah mereka ribuan? Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan kembali pada mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dari kisah tersebut, banyak hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya tentang sikap bergantung hanya kepada Allah. Bani Israel ingin menghindari takdir kematian dan menginginkan usia yang panjang. Mereka pun berpendapat bahwa pergi merupakan cara yang tepat untuk menghindari wabah. Namun siapa sangka yang mereka lakukan justru mendekatkan diri mereka pada kematian. Hikmah lain dari kisah tersebut yakni tentang bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan manusia, baik ruh maupun jasadnya. Dengan cara itu pula, Allah akan membangkitkan seluruh manusia kelak pada hari kebangkitan. Sesungguhnya, bagi Allah sangatlah mudah untuk melakukannya. Selain itu, tentang takdir kematian juga menjadi hikmah berharga dari kisah tersebut. Sesungguhnya, setiap orang tidak dapat menghindari kematian maupun mendahulukannya. Dengan kisah ini, semoga Allah memberi kita hikmah. Semoga Allah menjadikan hati kita semakin bergantung kepadanya, dan kita meyakini sepenuhnya bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, syukran jazilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.